Halo semuanya, balik lagi di Cerita Sang CEO. Kalian pernah dengar kisah orang yang tiba-tiba diganti setelah bertahun-tahun loyal? Gini nih, cerita Randy. Bayangin deh, dia itu nyawa di kantornya. Randy bukan cuma karyawan biasa, dia teknisi sistem. 7 tahun. Semua server, semua jaringan, semua rahasia teknis, cuma dia yang pegang kuncinya. Bosnya, Pak Haris, ini tipikal atasan yang kalau udah kena virus nepotisme, logika langsung hilang. Dia tiba-tiba merasa Randy itu terlalu mahal. Suatu siang, Randy dipanggil. Randy, terima kasih atas jasanya. Tapi perusahaan butuh penyegaran. Kamu kita istirahatkan dulu, kata Bos Haris santai. Loh, kok bisa? Ternyata Bos Haris baru aja ngangkat keponakannya yang baru lulus, namanya Adi. Adi ini cerdas, lulusan luar negeri loh, lebih murah dan lebih up to date. Bangga Pak Haris. Randy cuma bisa menelan ludah. 7 tahun pengabdian cuma dibalas dengan alasan konyol kayak gitu. Rasanya sakit guys, sakit banget. Adi sendiri, dia kelihatan sombong. Santai aja Om Haris, urusan IT sekarang mah gampang. Ada AI, ada Google. Apa susahnya sih ngurus server? Randy diminta handover, tapi ya namanya Adi, dia nggak mau dengerin detail. Udah deh mas, kirim aja passwordnya, sisanya saya urus. Ini kan cuma klik-klik aja kan? Padahal, Randy punya sistem cadangan manual yang kritis, yang dia buat sendiri. Ini buat jaga-jaga kalau server utama ngadat. Dan cuma Randy yang tahu kode aktivasi rahasianya. Randy sempat kasih peringatan. Adi, pastikan sistem backup A34 itu selalu diperiksa ya, itu vital. Adi cuma melambaikan tangan. Iya ya, aman itu. Sore itu, Randy resmi cabut. Dia pamitan ke beberapa rekan yang kelihatan sedih. Mereka tahu, kehilangan Randy itu bahaya besar buat perusahaan. Pas keluar gerbang kantor, Randy merasa lega, tapi ada rasa dendam kecil di hati. Oke. Mari kita lihat seberapa up-to-date-nya kamu, Adi. Malamnya, Randy tidur nyenyak. Sementara itu, Adi di kantor udah mulai panik karena ada notifikasi error yang muncul berkali-kali di monitor. Adi, dia anggap itu error biasa. Ah, ini pasti glitch dari sistem lama Randy. Besok pagi juga beres sendiri, katanya sambil main game di ponsel. Esoknya, pagi-pagi banget, karyawan mulai berdatangan. Tapi suasana kantor tuh beda. Sunyi. Nggak ada suara ketikan. Nggak ada suara kerinter. Benar-benar mati total, guys. Jaringan internet putus. Server utama down. Telepon kantor nggak bisa dipakai. Bahkan, listrik di beberapa bagian pun padam. Gara-gara sistem manajemen energi ikut ngadat. Bayangin deh, perusahaan sebesar itu nggak bisa produksi sama sekali. Bos Haris langsung teriak-teriak mencari Adi. Adi yang baru datang santai, langsung pucat. Waduh om, kok bisa gini sih? Ini pasti virus. Iya, virus Randy. Dia pasti dendam. Teriak Adi menuduh. Ternyata Adi lupa banget sama sistem backup A34 yang Randy bilang vital. Malam sebelumnya, error minor itu berubah jadi major. Dan karena sistem backup diabaikan, semuanya gagal total. Setiap menit, kerugian perusahaan mencapai ratusan juta. Kontrak-kontrak penting terancam batal. Reputasi anjlok. Semua gara-gara kesombongan dan nepotisme. Pak Haris nggak punya pilihan. Dia suruh sekretarisnya telepon Randy. Cepat, telepon Randy. Berapapun bayarannya, dia harus balik sekarang juga. Randy lagi santai ngopi di teras, menikmati hari libur yang nggak direncanakan. Ponselnya bunyi. Nomor kantor. Dia lihat layarnya. Nomor Bos Haris. Dia biarkan dering pertama habis. Dia tahu ini bukan panggilan biasa. Ini panggilan darurat. Lalu masuk WhatsApp dari teman lamanya. Ren, balik. Kantor kacau. Kita nggak bisa kerja. Tolonglah. Panik temannya. Akhirnya, di dering ketiga, Randy angkat. Suaranya datar. Ya Pak Haris, ada yang bisa saya bantu? Bukannya kantor sudah punya ahli Gen Z yang handal? Di seberang, suara Pak Haris kayak orang tenggelam. Randy,
Tolong, ini bencana. Semuanya mati total. Kamu harus balik. Saya mohon. Randy tersenyum. Ini momennya. Dia bilang, "Maaf Pak, saya kan sudah diistirahatkan. Saya nggak enak kalau ikut campur urusan Adi." Bos Haris desperat. Terserah, kamu mau gaji 2 kali lipat, 3 kali lipat. Sebut saja angkanya, Randy. Asal kantor hidup lagi. Randy mengajukan syarat. Baik, tapi ada 2 syarat. Pertama, gaji saya naik 3 kali lipat. Kedua, saya tidak mau lagi melihat Adi di departemen saya. Dia harus dipindahkan. Nggak pakai mikir, Pak Haris langsung setuju. Deal Randy. Kamu balik sekarang. Saya kirim mobil jemputan paling mewah buat kamu. Randy pun siap-siap. Dia nggak lupa bawa laptop lamanya dan sebungkus kopi favorit. Dia tahu ini bakal jadi malam yang panjang. Mobil mewah itu menjemputnya. Randy melihat kemacetan kota Jakarta dari jendela, tahu bahwa dia sedang menuju medan perang digital. Saat Randy masuk, seluruh karyawan yang masih berjaga langsung teriak lega. Mereka melihatnya bukan sebagai karyawan, tapi sebagai pahlawan. Adi melihat Randy. Wajahnya merah padam karena malu. Dia nggak sanggup menatap mata Randy. Semua keangkuhannya hilang ditelan sistem yang mati. Randy nggak banyak bicara. Dia langsung menuju pusat data. Dia menyalakan sistem cadangan rahasia A34 itu yang cuma butuh 1 kode aktivasi. 15 menit kemudian, lampu-lampu di server mulai berkedip hijau. Seluruh kantor perlahan kembali menyala. Suara server yang berdengung kembali terdengar. Semua orang bersorak. Bos Haris mendekati Randy. Dia benar-benar meminta maaf. "Randy, saya bodoh. Saya buta. Saya janji ini nggak akan terjadi lagi." Sesuai janji, Adi dipindah tugaskan ke departemen yang nggak ada hubungannya dengan teknologi. Dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Randy akhirnya kembali di posisi yang seharusnya. Gaji 3 kali lipat, posisi baru, dan dihormati semua orang. Kekuatan Randy bukan cuma di skill, tapi di loyalitas yang dibalas pengkhianatan. Pelajarannya buat kita semua. Jangan pernah meremehkan orang yang selama ini menjaga fondasi bisnismu. Pengalaman nggak bisa dibeli pakai ijazah baru. Kisah ini viral banget di kalangan teknisi, karena ini membuktikan dalam dunia kerja, kita harus tahu nilai kita sendiri. Jangan mau diinjak-injak. Kalau kalian ahli di bidang yang unik, jangan takut. Kadang, dipecat itu cuma jeda. Kesempatan buat menegaskan harga kalian yang sebenarnya. Gimana menurut kalian? Apakah Randy pantas dapat kenaikan gaji sebesar itu? Atau dia terlalu keras ke Adi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita bahas rame-rame. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke Cerita Sang CEO. Sampai jumpa di cerita berikutnya, yang pasti nggak kalah gokil. Ciao!